Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari kita belajar matematika kembali ya, dalam berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan mulai dengan berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Tapi saya akan menjelaskan dulu tentang pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Di dalam pecahan biasa, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 1/5, 1/4, 2/3, 2/4. Dan pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 5/3, 7/4, 11/7. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang berasal dari pecahan tidak murni, yaitu penyebutnya lebih kecil dibanding pembilangnya, ya, pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contoh, 7/3. Sama artinya 7 dibagi 3, hasilnya yaitu 2, sisa 1. Jadi, kalau jadikan pecahan campuran menjadi 7/3 sama dengan 21/3. Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, 3/10 sama dengan 0,3. 3/100 sama dengan 0,03. 3/1000 sama dengan 0,003. Yang selanjutnya yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Persen dinotasikan dengan lambang persen. Contoh, 5% artinya 5/100, bilangan 5% dibaca 5%. Nah, untuk memperdalam materi, teman-teman bisa kerjakan latihan buku paket matematika halaman 4, nomor 1 dan 2. Tapi tidak usah dikumpulkan, dikerjakan saja buat latihan kalian untuk memperdalam ya, tentang tadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa yang mengubah berarti mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, dan 1000 ya. Contoh soal. Satu 1/2. Pecahan biasa kita akan ubah menjadi pecahan desimal, contohnya 1/2. Nah, kita penyebutnya jadikan dulu per 10, per 100, atau per 1000. Kalau 2, kita jadikan angka per 10. Per 10. Berarti kali berapa? Kalau 2 dijadikan bawahnya per 10. Berarti kali 5/5. 5/5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5, 10. Sudah ketemu 5/10. Kalau sudah ketemu 5/10, mudah. Kalau bawahnya 10 berarti 0,5. Nah, untuk memudahkan kalian mencari pecahan desimal bisa dengan cara pembagian. Saya kasih contoh cara pembagiannya. 1/2 berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Kita kasih 0 di sini 0. Kalau kita kasih 0 di sini juga kasih 0, ya. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10. Ukurannya 0. Nah, ini hasilnya. Kalau menggunakan perkalian seperti ini. Setengah kali 5/5 sama dengan 5/10. Sama dengan desimalnya 0,5. Kalau pembagian tadi angka 1 dibagi 2 nggak bisa. Kasih 0. Jangan lupa kalau ngasih 0 ini ada 0, 10 bagi 2, 5. Berarti 5 kali 2, 10. Hasilnya 0. Yang setengah.
Yang kedua, contoh yang kedua. 3/4. 3/4. Bagaimana cara mencarinya? Kalau 4 jadikan 10 bisa nggak? Tidak bisa. Makanya kita cari ke angka 100. 100 bagi berapa? Bagi 4 hasilnya berapa? 25. Berarti kita kalikannya 3/4 kali 25/25. Nah, ya udah ketemu. 3 kali 25 berapa? 75. 4 kali 25 100. Sama dengan kalau 100 gimana? 0,75. Kalau angka 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Kalau 10 1 angka. Ciri-cirinya ya. Bagaimana cara pembagiannya? Kenapa 0,75? Bagaimana cara mencari pembagiannya? Teman-teman, kita sekarang tadi sudah mengalihkan ya 3/4 kali 25/25 sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Sekarang kita cara mencari pembagiannya ya. 3/4 berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa. Kita kasih 0. Sini 0, jangan lupa kalau kasih 0 ini 0, nah 30 dibagi 4. 30 bagi 4 berapa? Ayo, siapa yang bisa 30 bagi 4? Angka berapa? 4 dikalikan angka berapa? Hasilnya mendekati 30 atau 30. Angka berapa? Angka 7. Nah, 7 kali 4 berapa? 28. 30 dikurangi 28 berapa? 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa, kasih 0. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Hasilnya 0. Nah, kalau pembagiannya seperti ini, sama kan? Perkalian dan pembagian sama ya. Nah, cara mencari desimal pecahan biasa, desimal per 100. Nah, sekarang kita mencari desimal per 1000 ya. Kita hapus dulu ya yang ini supaya muat. Contoh yang ke 1000. Di contoh ketiga. 3/8. Kalau 8 dijadikan kali bisa nggak? Bisa, tapi ada komanya. Tapi kan untuk dimudahkan kita yang ke 1000 ya. Berarti kalikannya berapa? 1000 dibagi 8 berapa yo? 125. Berarti 3/8 kali 125 per 125. Nah, dengan 3 kali 125 sama dengan berapa? 3 kali 5 15. 3 kali 2 6 tambah 1 jadi 7. 3 kali 1 3. Nah, 125 8 kali 125 atau 125 kali 8. Bagaimana cara mencarinya? 8 dikali 5. 8 kali 5 40. 0 nyimpan 4. 8 kali 2 16 tambah 4 jadi berapa? 20. Simpan 2. 8 kali 1 8 tambah 2 10. Nah, jadi 375 per 1000. Kalau jadikan desimal bagaimana? 0,375. Jadi kalau per 1000 di belakang koma ada 3 angka. Bagaimana cara mencari pembagiannya? Kita coba ya. 3/8. 3/8. 3 dibagi 8 bisa nggak? Tidak bisa. Kita kasih 0. 0, di sini. 30 bagi 8. Angka yang mendekati berapa? 8 kali berapa? Hasilnya mendekati 30 atau 30. Angka 3. 3 kali 8 berapa? 24. 30 dikurangi 24 sama dengan 6. 6 dibagi 8 bisa? Tidak bisa. Kasih 0. 60 dibagi 8 siapa yang bisa? 7. Iya, pinter 7. Nah, 7. 7 kali 8 hasilnya berapa? 56. 60 dikurangi 56 hasilnya berapa? 4. 4 dibagi 8 bisa nggak nak? Tidak bisa. Terus hasil apa? Hasil 0 lagi. 40 bagi 8 berapa? 5. 5 kali 8 40. Hasilnya 0. Nah, contoh pecahan biasa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan per 1000 sama ya, perkalian dan pembagian sama hasilnya 0,375, pembagian juga sama 0,375. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa menjadi desimal, sekarang pecahan desimal menjadi biasa, yaitu mengubah pecahan desimal
menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan dengan penyebut 10, 100, dan 1000. Dengan mengubah ya, penyebutnya menjadi 10, 100 per 1000 dan seterusnya. Cara pertama, pecahan dengan angka 1 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Cara yang kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Kemudian sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Contoh soalnya. Yang pertama, 0,5. Pecahan dengan 1 angka di belakang koma. Kita rubah menjadi ke pecahan per 10 ya. Dengan penyebutnya 10. Berarti 5 per 10. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, ini hampir mirip dengan pecahan senilai cara mencarinya. Yaitu kita cari angka yang bisa membagi angka 5 dengan angka 10. Kita bagi angka berapa? Angka 2 bisa nggak? 5 dibagi 2? Tidak bisa. 10 bagi 2 bisa, tapi angka 5 nggak bisa, jadi tidak diambil. 5 dibagi 3? Tidak bisa. 10 bagi 3 juga tidak bisa, karena ada sisanya. Bagi 4, 5 bagi 4 tidak bisa. 10 bagi 4 juga tidak bisa. Coba kita dengan angka 5. 5 bagi 5 bisa, 10 bagi 5 bisa. Maka kita pakai angka 5 per 5. Ingat, pembaginya pambilan dan penyebut sama ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 bagi 2, bagi 2. 10 bagi 5 berapa? 2. Jawabannya dari sebutin duluan ya. Nah, jadi 0,5 bisa dijadikan pecahan menjadi 1 per 2 ya. Sekarang soal yang kedua, yaitu 0,25. 0,25 berarti belakang koma ada 2 angka, kita ganti penyebutnya menjadikan penyebut menjadi 100 ya, menjadi mengubah pecahannya penyebutnya menjadi 100. Nah, sekarang berarti 25 per 100 sama seperti tadi, kita cari angka yang bisa membagi 25 dan 100. Kalau ini kita cari yang paling sederhananya saja langsung ya, dicari yang paling sederhana dari 25 per 100, yaitu angka berapa? Angka 25. Berarti dibaginya 25 per 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 berapa? 4. Berarti desimal 0,25 sama dengan 1 per 4. Sekarang contoh yang ketiga ya. Di sini semoga teman-teman sudah paham memahami ya apa yang sudah diberikan contoh-contohnya. Sekarang contoh yang ribuan ya, 0,375. Nah, di belakang angka ada 3, di belakang koma ada 3 angka. Di belakang koma ada 3 angka, berarti kita penyebutnya jadikan ke 1000. Sudah. Nah, kita bagi dengan angka berapa? Angka yang bisa membagi 375 dan 1000. Angka yang bisa membagi 375 dan 1000, angka berapa ya? Kalau 5 terlalu jauh. 10, 375 nggak bisa bagi 10. Ini kita bagi dengan angka berapa teman-teman? Ada yang udah jawab tuh, 125. Pintar. 125 per 125. Jadi 375 dibagi 125 berapa ya, coba cari. Berapa? Nah, 3. Kalau 1000 dibagi 125 berapa? 1000 dibagi 125 ada berapa coba? Ada 8. Nah, oke, jadi desimal 0,375 sama dengan 3 per 8. Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100.
Bagaimana caranya? Saya akan kasih contoh ya. Ini pecahan biasa. Pecahan biasa ke bentuk pecah menjadi persen. Menjadi persen. Contoh 1/4 sama dengan pecahan biasa menjadi persen. Berarti penyebutnya kita jadikan ke angka 100, hampir mirip dengan tadi ya, dari desimal ke pecahan biasa. Kalau sekarang tadi dibagi, sekarang kali 1/4 kali berapa biar hasilnya 100 penyebutnya. Penyebutnya jadikan 100. Nah, gimana caranya? 1/4 kali titik ini kosongin dulu, ini 100 karena penyebutnya harus 100. Berarti 100 dibagi 4, berapa itu 100 bagi 4? Iya, pintar, ada 25. Jadi berarti 25/25. 1 kali 25 hasilnya berapa? 25 ya. Nah, 4 kali 25 100 sudah. Kalau sudah 100 berarti ini jadi berapa? 25%. Jadi intinya kalau persen bawahnya harus 100 ya, tidak ada angka yang lain. Sekarang contoh yang kedua, 3/5. 3/5 seperti tadi ya, cari angka dari 5 kali berapa hasilnya 100. Bisa kan gini, kalau di kalian dulu bisa 100 yang terus dulu di sini ya. 100 dibagi 5, 100 bagi 5, iya 20. Jadi 20/20, kalau ketemu dulu langsung 20/20, kalikannya dengan angka sama, pembilang dan penyebut sama. 3 kali 20 berapa? 60. Berarti berapa persen ini? Tinggal 60%. Contoh yang ketiga, 4/10. Ini contohnya mewakili ya semua angka ya, jadi kalian tidak merasa bingung. 4/10 berarti kalikan berapa biar hasilnya 100 penyebutnya. 100 bagi 10 berarti berapa? Iya 10, pintar, yang jawab 10. 4 kali 10 berapa? 40, sama dengan berapa nih? 40%. Nah, sudah kasih contoh yang keempat. Angka berapa ya, kita mau mencari angka berapa? Angka 6/50. 6/50. Nah, 6/50. 100 bagi 50 berapa? 2, iya pintar. 2, jadi kalikannya 2. 6 kali 2 berapa? 12. 50 kali 2 udah 100 ya. Jadi berapa ini? 12%. Ya teman-teman, cara membuat pecahan biasa menjadi persen. Jadi jangan lupa penyebutnya jadikan 100. Tanda persennya seperti ini ya. Oke teman-teman, tadi sudah pecahan biasa menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah persen ke bentuk pecahan biasa? Yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan. Contoh, ya, persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Contoh, tadi contoh yang pertama saya kasih soal 25%. Nah, bagaimana caranya? Kita jadikan 25/100, yaitu seperti tadi 25/100. Kemudian kalau ini di apa? Kalau tadi dari biasa ke persen itu dikali, sekarang dibagi. Cari angka yang bisa membagi 25 dan 100. Ini langsung ke pecahan sederhana ya maksudnya ya. Jadi langsung sederhana. 25/100. Dibagi berapa ya teman-teman? Oh iya, ada yang mau jawab tuh. 25 ya. 25/25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 4 ya. Jadi 25% sama dengan 1/4. Ingat ya, kalau dari pecahan biasa menjadi persen itu dikali, kalau persen menjadi pecahan biasa dibagi dengan angka yang sama penyebutnya ya. Pembilang dan penyebut angkanya sama. Sekarang contoh yang kedua, 40%.
sama ya, kita jadikan pecahan biasa dulu. 40 per 100. Nah, kita cari angka yang bisa membagi 40 dan 100, angka berapa ya teman-teman? Oh iya, 20. 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 bagi 20, 5. Jadi 40% sama dengan 2 per 5. Sekarang soal yang ketiga. Angka berapa teman-teman? Oh, ada yang menjawab 75%. Contoh soal yang ketiga adalah 75%. Sama ya, kita jadikan pecahan dulu. 75 per 100. Kita bagi. Bagi angka berapa? 75 per 100 supaya hasilnya bisa menjadi pecahan. Angka berapa? Angka 25. 25 per 25. 75 dibagi 25 berapa nak? 3. 100 bagi 25? 4. Iya, berarti 75% sama dengan 3 per 4 pecahan biasanya. Sekarang soal terakhir yang keempat. Coba dari teman-teman, ada yang ngasih soal? Akan memberi soal saja? Oh iya, ada yang ngasih alhamdulillah. Berapa nak? 80%. Terima kasih. 80%. Berarti jadikan ke pecahan 80 per 100. Nah, kita cari angka yang bisa membagi 80 dan 100. Yaitu angka berapa? Iya, 20. 80 bagi 20. Nah, berapa? 4. Oke. 4. Sekarang 100 dibagi 20. Berapa? 5. Jadi 80% sama dengan 4 per 5 ya. Oke, itu teman-teman contoh ya, persen menjadi pecahan biasa. Berarti ingat, untuk mencari pecahan dari desimal ke pecahan biasa ke pecahan dari persen menjadi pecahan biasa, ingat kan harus menghafal perkalian dan pembagian. Kalau tidak hafal, kita akan mengalami kesusahan. Nah, makanya perkalian dan pembagian tetap dihafalkan terus.